Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market turun sebesar 1,47%. Dengan total market cap mencapai di 954 miliar US dollars. Kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia kembali masih di angka 21.500-an. Itu merupakan penurunan sebesar 1,93% dalam 24 jam terakhir. Dan untuk Ethereum, dia drop sebesar 2,87% dengan harga di 1.214. Lalu untuk BNB, dia drop sebesar 0,55%. Lalu XRP turun sebesar 2,7%. Lalu Cardano 2,75%. Solana 0,04% saja, ya sangat tipis. Jadi overall kita bisa lihat kecenderungannya terkoreksi dengan nggak terlalu besar, ya. Nah, untuk Bitcoin sekarang yang cukup uniknya adalah dia mulai menghold sebuah struktur support di daerah sini, ya, 21.500-an. Jadi ini adalah satu struktur yang kita sudah bahas sejak kapan ya? Sejak waktu sebelum tembus EMA20 di sini, ya. Dimana gue bilang di sini terbentuk satu high yang baru. Nah, satu high baru ini bisa menjadi satu resisten. Nah, tetapi kita bisa lihat pada tanggal 7 Juli di sini, Bitcoin berhasil dengan secara tipis menembus 21.532, ya. Dia tembus pada tanggal 7 Juli dan pada hari ini, ya, atau lebih tepatnya pada kemarin, uniknya dia berhasil mempertahankan ini sebagai suatu support. Nah, tapi di waktu bersamaan, MA200 sudah semakin dekat juga dan memang sempat keluar Bollinger. Jadi normal untuk ada koreksi ke sini, ya. Nah, jadi pertanyaannya pada hari ini adalah apakah Bitcoin akan menjadikan 21.500 ini menjadi support yang bisa bikin dia lanjut lagi ke atas dan retest MA200 weekly. Ya, karena kalau kita bisa lihat di sini sekali lagi sangat rapi, ya. Dia tembus di sini, dia retest sebanyak 1 2 3 4 5, ya. 5 kali dia retest dan belum ada 4 hourly candle yang tembus lagi ke bawah. Artinya apa? Hold support. That's good, ya. Tinggal pertanyaannya apakah cukup kuat atau tidak. Dan selanjutnya kalau kita lihat di sini yang cukup unik juga adalah daily kemarin, ya, atau ya candle daily kemarin, kita bisa lihat volume dari sellersnya luar biasa besar, ya. Nah, ini cukup unik ya karena kalau kita lihat pada faktanya memang benar ada rejection di daerah sekitar 22.500-an, ya. Di sini ada rejection. Tetapi kalau kita lihat juga di bawahnya dia ketahan oleh 21.500. Jadi mungkin para sellers cenderung sulit untuk lanjut lagi bikin turun, ya. Jadi untuk sekarang kita akan geser ke MA200 weekly, otomatis kita pindah ke indeks BTC. Dan kalau kita bisa lihat di sini, kita masih di daerah MA200-an. Kemarin sempat dia retest, ya. Jadi kemarin itu tepatnya dia di 22.468 kalau di indeksnya, ya, sedikit berbeda dengan yang BUSD. Tapi intinya apa? Dia retest MA200 weekly. Nah, sepertinya MA200 weekly menjadi semacam resisten bagi Bitcoin sekarang, ya. Jadi unik. Tadinya, ya, di siklus-siklus sebelumnya MA200 sangat kuat menjadi satu support, tetapi pada siklus ini karena ya lagi-lagi ya ini adalah resesi, maka akan sedikit berbeda dibandingkan dengan krisis biasa. Maka MA200 sekarang sedikit berubah berubah peran menjadi sebuah resisten. Nah, jadi untuk sekarang lagi-lagi yang menjadi pertanyaan adalah berapa lama. Secara statistiknya kita bisa lihat paling cepat 4 minggu. Tapi 4 minggu ini bisa dibilang kita nggak bisa berharap bisa seperti ini, ya. Karena bisa dibilang ini V-shape recovery, di mana COVID mendapatkan banyak stimulus waktu itu, ya. Atau lebih tepatnya COVID crash mendapatkan banyak stimulus. Sementara kalau biasa, ya, seperti di siklus-siklus sebelumnya, ya seperti di 2018, 2015, lagi-lagi mereka membutuhkan waktu yang nggak sebentar untuk bisa menemukan support di 200 dan mulai lanjut lagi ke atas. Ya, jadi siap-siap kita bisa belasan sampai puluhan minggu secara statistik di belakang, ya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang memiliki posisi long di MA200 weekly, ya, pastikan punya minimal 30% drawdown ke bawah atau bisa sampai 30% ke bawah. Atau kasarnya gini nih,
harga likuidasinya jangan sampai lebih tinggi dibandingkan 15.670. Karena kalau sampai lebih tinggi, kalian punya resiko terkena likuidasi yang cukup tinggi, ya. Karena kita bisa lihat di 2020 dan di 2015 saat MA200 weekly close di bawah dari 200, dia ada wick sampai sekitar 30%-an, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan lagi-lagi ya, overall secara TA ini adalah satu tempat yang sangat baik untuk akumulasi. Ya, secara sejarahnya kita bisa lihat setiap kali mendekati EMA 200 weekly dan RSI juga di bawah sini ya, ini adalah masa-masa yang sangat bagus untuk akumulasi Bitcoin secara teknik analisis. Nah, tetapi di waktu bersamaan seperti yang gue sudah ingatkan kemarin-kemarin juga, kita nggak bisa buta juga dan menutup mata terhadap the facts ya, di mana data CPI akan keluar pada tanggal 13 alias ya sekitar 4 hari lagi lah ya. 4 hari lagi akan keluar data, dan apabila data CPI-nya ya bagus ya, andaikan CPI-nya lebih rendah daripada sebelumnya atau kasarnya inflasi Amerika Serikat lebih rendah daripada bulan lalu, nah ini bisa menjadi satu pertanda yang baik. Dan ada kemungkinan besar kalau di bawah dari 8,6 ya, itu akan membuat Bitcoin dan bisa dibilang bukan cuma Bitcoin saja ya, tapi other risk on asset akan naik ya. Karena kenapa? Karena lagi-lagi saat CPI rendah itu akan memberikan insentif buat the Feds untuk mulai minimal mengurangi peningkatan interest rate. Nah, harapannya nanti tanggal 28 the Feds bisa memutuskan untuk jangan meningkatkan 75 BPS. Andaikan kalau the Feds memutuskan untuk meningkatkannya hanya 50 BPS saja. Nah, itu akan menjadi bensin kedua untuk Bitcoin, cryptocurrency market, plus risk on asset seperti Nasdaq, Dow Jones, lalu S&P 500, dan lain-lain. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan coba lihat dari indeks dolar. Nah, indeks dolar kita bisa lihat kemarin ada sedikit rejection, ya. Di mana, bukan Ethereum. Kok salah, pantesan. Bentuknya kayak sedikit berbeda. Ini dia, indeks dolar. Nah, jadi indeks dolar kita bisa lihat kemarin dia 2 hari trade di atas dari Bollinger Band. Ya. Akhirnya dia mulai terkoreksi. Dan kalau kita bisa lihat hari ini dia sempat nge-wick cukup panjang ke atas. Berarti balik lagi ada rejection. Dan kemungkinan besar akan masuk lagi ke Bollinger Band. Nah, saat ini turun, andaikan dia retest daerah 105, ini menjadi satu pertanyaan nih. Apakah ini akan menjadi support untuk indeks dolar atau tidak? Kalau sampai ini menjadi support dan mantul lagi, ya tentunya nggak akan terlalu bagus untuk cryptocurrency market, Bitcoin, dan lain-lain ya. Dan lagi-lagi ya secara makro, yang kita butuhkan kalau kita mau bull run seperti 2020, seperti kapan lagi 2013 dulu ya, dan seterusnya, itu harus mendapatkan satu bear market di indeks dolar ya. Kita bisa lihat korelasinya seperti kita pindah ke weekly ya, seperti di 2020 ya, kita bisa di sini 2020 saat indeks dolar menemukan tembok di daerah sini ya, dia masuk ke bear market. Dan apa yang terjadi saat dia turun secara sistematis, lower low, lower high, lower low, lower high, yang terjadi adalah Bitcoin, lalu Nasdaq, S&P 500, dan arguably bukan cuma Bitcoin, tapi semua cryptocurrency market kebantu naik ke atas. Jadi lagi-lagi ya, korelasi indeks dolar dengan risk on asset seperti BTC, Ethereum, lalu indeks-indeks Amerika Serikat seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, itu adalah korelasi yang negatif atau berbalik. Ya. Nah, kalau dia berbalik otomatis saat dia turun secara sistematis akan membantu ya peningkatan dari risk on asset. Dan sekarang kalau kita bisa lihat ya, untuk indeks dolar sendiri pun secara RSI sudah tembus 70, artinya sudah dalam kondisi overbought ya, demand-nya terlalu tinggi. Jadi kemungkinan besar akan terjadi koreksi. Nah, harapannya adalah koreksi ini bisa pas dengan tanggal 13 nanti, ya 4 hari ke depan. Semoga saja 4 hari ke depan indeks dolar bisa terus melemah, sehingga membantu Bitcoin dan kawan-kawan supaya bisa menemukan dulu rally, sehingga andaikan ya hasilnya buruk, dia masih bisa ada bantalan support lah kesannya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar dan overview dari market secara ya garis besar. Dan kita akan lanjut detailnya di belakang untuk buy limit dan lain-lain. Dan buat kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link refraktor di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, ya, dan bukan juga sebuah tempat kasih sinyal gratis. No, ya. Tujuan dari DCWT adalah untuk membiasakan para subscriber Go untuk bisa charting.
Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin untuk buy limit. Ya, sebenarnya kalau untuk buy limit Bitcoin ada sedikit perubahan. Ya, jadi buat tentunya MA200 weekly ya sudah kelewat jauh. Ya maksudnya udah kelewat sebagai support. Maka sekarang kita bisa sedikit geser ke MA20. Ya, jadi MA20 atau satu lagi sebenarnya di daerah 21.500-an. Walaupun 21.500-an ini lebih masuknya itu ke super high risk ya, karena ini adalah satu struktur yang baru saja terbentuk. Beberapa kali bisa menahan sih, tapi belum proven. Jadi lagi-lagi untuk sekarang itu untuk yang ultra high risknya untuk spot, dan buat yang lainnya ada di dua tempat. Seperti biasa yaitu di 19.300-an, di mana ini adalah struktur all time high atau weekly close all time high dari di 2017 ya. Dan kalau kita bisa lihat berkali-kali dia berhasil memantulkan juga Bitcoin seperti di sini ya, beberapa kali ya. Jadi itu adalah yang kedua. Nah, yang ketiga dan yang terakhir adalah di 15.670, di mana ini adalah statistik yang tadi gua bahas di depan ya. Saat weekly close Bitcoin di bawah dari MA200 seringkali terjadi drawdown sebesar 30% ke bawah. Seperti di tahun 2020 dan 2015 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan lagi-lagi ya, gue sarankan walaupun ini adalah satu daerah akumulasi yang bagus untuk BTC, janganlah pakai uang panas ya, karena seperti yang gue bilang, kita butuh waktu yang biasanya cukup lama ya, bisa belasan sampai puluhan minggu di daerah MA200. Jadi kalau berharap auto mantul dan sultan ya jangan ya, mendingan jangan. Jadi lagi, walaupun di daerah akumulasi yang sangat baik secara historically, tetap pakai uang dingin dan memiliki time horizon yang cukup panjang, ya 2 sampai 4 tahun. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat dia lagi-lagi ke reject oleh daerah 1242 ya. Bang, kok bisa gitu sih? Lu dukun ya? No, ya, bukan dukun. Lagi-lagi dengan kita ngerti TA, kita bisa ya melihat ini gitu di mana support dan resistance. Nah, kita sudah bahas ini akan menjadi resisten karena kenapa? Karena pada tanggal 25 dan tanggal 26 Juni dia ke reject di daerah situ. Dan voila, kita bisa lihat lagi-lagi dia ke reject di daerah yang sama. Kenapa? Karena ini menjadi satu hal yang penting ya bagi orang-orang yang mungkin ambil posisi di sini, buy di sini, banyak yang TP di sini. Kenapa? Karena ini struktur. Kemarin high-nya sampai sini ya. Nah, jadi lagi-lagi, ya itu dia kenapa technical analysis works. Karena banyak orang yang melihat hal yang sama dan mereka melakukan trading plan yang sama juga. Sehingga ya jadi manifest ke dalam si support dan resistennya. Ya. Nah, jadi untuk sekarang secara spot, kalau lu tertarik dan lu merasa Ethereum lu kurang, ya, lu boleh pertimbangkan untuk tambah. Tetapi lu tahu catatannya bahwa ini sudah di bawah dari summer low. Ya, jadi kalau lu mau aman banget, ya udah jangan beli dulu sampai dia bisa reclaim lagi 1780. Tapi buat lu sekali lagi yang ngerasa bahwa Ethereum lu terlalu sedikit, lu bikin kesalahan waktu di bull market, ya lu terlalu banyak di altcoins lain, ya boleh pertimbangkan ya. Jadi untuk kalian yang kekurangan Ethereum, bisa pertimbangkan untuk buy limit Ethereum di MA20 daily yaitu di 1146 ya. Nah, buat yang short gimana nih? Kemarin pasti ada yang waktu setelah pembahasan gua di sini, ini sebagai resisten, ada yang short. Nah, kalau kalian punya posisi short di sini, tinggal dibalik ya. Kalian bisa TP di MA20 kalau kalian lebih konservatif. Kalau kalian lebih high risk, ya mungkin bisa pertimbangkan di daerah di 1048,81 USD. Ya, di mana ini struktur yang terbentuk pada tanggal 22 dan tanggal 23 Juni 2022 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan lagi-lagi nih, apabila dia terpantul di 20 ya dan mulai berhasil daily close dan tembus dari 1242, ini akan menjadi pertanda yang baik dan bisa mulai menunjukkan momentum bullish dari Ethereum ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan Atom langsung daerah $9 ini dites sebagai support. Dan kita bisa lihat pada faktanya kemarin ya, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi lumayan berhasil. Ya, lumayan berhasil dia menjadi support untuk Atom. Nah, tinggal kita lihat apakah ini akan sustainable atau tidak karena lagi-lagi ini masih cukup tipis ya. Dia technically close-nya itu di $8 lebih 97. Jadi sedikit di bawah ya. Tapi lagi-lagi seperti yang gue bilang, kalau tipis kita lihat lagi besoknya. Nah, tentunya harapan kita adalah dia bisa mulai stabil di daerah atau di atas $9 supaya ya dia bisa kita mulai akumulasi lagi secara spot.
Nah, jadi sekali lagi buat kalian yang mungkin lebih masuknya ke high risk ya, orang-orang yang dengan tolerance risiko lebih besar, bisa saja pertimbangkan untuk buy limit di $9. Ya, lagi-lagi dengan pertimbangan ini adalah summer low yang sudah mulai terkonquer kembali, ya. Nah, tetapi buat lo yang mungkin lebih konservatif, ya bisa bersabar dulu, tunggu beberapa hari sampai dia menemukan momentum dan benar-benar menahan harga $9, baru boleh tambah lagi di situ, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk spotnya. Kalau untuk shortnya gimana bang? Ya lagi-lagi ya dalam bear market pasti banyak orang tertarik untuk nge-short. Lu boleh aja nge-short apabila dia jebol $9 ya. Lebih aman lagi kalau dia jebol $9 dan 50 dan EMA 50. Kalau dua-duanya jebol, nah lu bisa pertimbangkan untuk nge-short. TP-nya di mana? Kalau keburu di 20 ya. Kalau dua-duanya tembus ya bisa pertimbangkan di struktur sini sekitar $7 lebih 34 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk atom. Oke, dan selanjutnya AVAX ya, lagi-lagi sesuai dengan pembahasan kita kemarin. Gue udah bilang, hati-hati sejak tanggal 6 Juli nih ya. Tanggal 6 Juli, AVAX dari ini ke besoknya ke tanggal 7, harga naik, benar. Tetapi volume berkurang. Dan apa yang terjadi? Akhirnya ke-reject oleh resisten terdekat. Ya, lagi-lagi, gue bukan ngedukun. Ya, gue bukan ngedukun. Kalau lo udah terlalu sering lihat chart, gitu ya, dan lu punya trading plan yang konsisten ya, jangan berubah setiap bulan berubah ya. Kalau setiap bulan berubah ya susah juga. Tapi kalau lu benar-benar lihat dan lu amati, lu bisa kebaca sendiri kok. Oh iya benar, statistiknya memang seperti itu. Oh, harga naik ya, tapi volume nurun, kemungkinan akan kehajar resisten. Dan lagi-lagi terbukti ya. Jadi buat lu yang kemarin nge-short di 50, sayangnya nggak kena kalau lu pas banget. Tapi kalau turunin sedikit harganya, kena ya. Andaikan lu kena posisi short di sini kemarin ya. Nah, lu bisa pertimbangkan untuk TP di MA20 yang ada di $18 lebih 30 sen kalau dibuletin ya. Mau lebih aman ya naikin lagi sedikit ya. Nah, jadi itu kurang lebih. Atau kalau buat kalian yang pengen lebih besar lagi profitnya tapi dengan resiko yang lebih besar, otomatis bisa juga di daerah sini. Ini struktur di $16 ya, terbentuk pada tanggal 22 Juni dan 23 dan di retest pada tanggal 1 sampai tanggal 3 lah di sini ya, di retest 3 kali dan memantulkan harga IFX. Jadi lagi-lagi untuk shortnya. Nah, untuk spotnya ya bisa juga di MA20 ya, karena lagi-lagi IFX masih belum kehilangan summer low. Summer low dia masih cukup jauh di $9. Maka dari itu, kalau kalian ingin akumulasi IFX di MA20 masih oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Tinggal kita lihat apakah akan terjadi lagi momentum buyers saat dia terkena MA20 atau tidak. Oke, dan untuk Polkadot, lagi-lagi ya ini contoh kedua setelah AVAX. Kita bisa lihat sejak tanggal berapa nih ya, basically tanggal 6 ke tanggal 7, harga naik tetapi volume berkurang. Apa yang terjadi? Ketemu resisten, sama-sama melempem lagi seperti AVAX ya. Jadi jangan percaya gua ya, jangan sampai salah loh ya. Lu saat lihat channel gua jangan, wah lihat nih Bang Toshi selalu benar. No ya, nggak ada trader yang selalu benar ya. Yang harus lihat adalah cara si trader itu berpikir. Ya, cara si trader itu menjaga resiko. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang dia udah ke-reject oleh MA20. Bagi kemarin yang ngikutin ya, bagi kemarin yang ngikutin harusnya dapat posisi short di sini ya di MA20 karena ke-reject. Nah, otomatis ya jelas lah TP-nya di mana ya. TP-nya bisa pertimbangkan di daerah favorit Polkadot yaitu $6 lebih 68 sen. Kenapa favorit? Berkali-kali di retest dan gak jebol-jebol ya. Jadi sekali lagi buat kalian yang punya posisi short di MA20 ya, bisa pertimbangkan untuk TP di $6 lebih 68 sen ya. Nah, untuk spot gimana? Untuk spot lagi-lagi kalau gue pribadi lupakan dulu ya. Masih cukup jauh dan momentum masih terlihat bearish ya. MA20 masih terlalu kuat untuk DOT. Jadi lagi-lagi sebelum dia bisa ke daerah $10.89 ya lebih baik kita jangan dulu tambah posisi untuk Polkadot ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya ke Solana dan ternyata Solana menjadi contoh ketiga ya. Volume berkurang, harga naik, kena resisten, di reject ya. Jadi kita bisa lihat dia sama-sama di reject lagi oleh MA50. Dan buat kalian yang nge-short di MA50, mantap ya. Kemarin nge-short langsung kena TP di 20. Jadi langsung enak aja ya kalau kita hitung berapa sih? Kurang lebih ini ya sekitar 6% lah ya. 6% secara cepat gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Jadi PR-nya sekarang adalah mulai menemukan lagi volume dan menembus MA50 ya.
Nah, jadi kalau buat kalian tertarik untuk buy limit, Solana sebenarnya bisa saja pertimbangkan di MA20, masuknya itu ke high risk tentunya ya. Buat kalian yang lebih konservatif ya, tetap bisa bersabar di daerah $23 lebih 47 sen. Dimana ini adalah summer low bagi Solana di 2021 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan lagi-lagi yang dibutuhkan adalah volume ya. Walaupun harga naik tapi volume turun, sekali lagi ya, secara statistik udah 3 aset menunjukkan bahwa dia akan ke reject oleh resisten terdekat ya. Dan dalam kondisi ini kurang lebih banyaknya M50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya Cardano. Untuk Cardano, sayangnya kita bisa lihat dia belum berhasil mempertahankan MA20 ya. Kemarin dia berhasil close di atas, tapi sekali lagi ya, mungkin arguably lebih penting daripada cuma close di atas dari sebuah resisten adalah apakah aset tersebut bisa mempertahankan si resisten itu sebagai support. Ya, karena arguably itu yang lebih penting. Dan sayangnya Cardano belum berhasil ya. So for now buat kalian yang sebenarnya kemarin udah nggak sabar pengen nge-short ya, mungkin udah buka posisi ya, karena kesannya sudah false breakout apalagi dengan wick sebesar ini. Nah, jadi tinggal kita lihat nih, apakah Cardano akan di-reject lagi oleh MA20 atau tidak. Kalau dia mulai di-reject lagi oleh MA20 ya sudah ya, posisi shortnya kemungkinan besar bisa di TP apabila kena daerah 44 sen di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano ya, tinggal tersisa posisi short saja. Apabila dia misalkan daily close di atas dan mulai menembus struktur di sini ya, atau tembus daily close di atas 50 sen, nah lo harus pertimbangkan untuk cut loss ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.